Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. kami dari kelompok 7, subkelompok 2. Saat ini kita akan membahas mengenai tugas agenda 2 pada uh, penugasan yang keempat, yaitu mengenai merancang mitigasi masalah yang menghambat promosi budaya berakhlak. Baik, perkenalkan, kami uh, berlima dengan anggota kelompok, saya sendiri, Muhammad Akbar Maulana Gustaf dari Ditjen Minerba. Saya Ahmad Wisa Mahmuda dari Ditjen Minerba. Saya Hadian Bagas Widiawan dari Ditjen EBTKE. Saya Ilham Kurniawan Batubara dari Dirjen EBTKE. Saya Sinta Rafidah dari Badan Geologi. Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai berakhlak yang merupakan salah satu nilai yang harus dimiliki oleh ASN. Dalam hal ini, hambatan dan mitigasi perilaku berakhlak dalam upaya mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berkelas dunia. Setiap ASN dituntut untuk mengamalkan nilai berakhlak. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dalam pelaksanaannya, tugas sehari-hari, namun penerapan nilai-nilai tersebut tidak terlepas dari berbagai hambatan, baik yang bersumber dari individu ASN, lingkungan kerja, maupun dinamika eksternal yang mempengaruhi kinerja birokrasi. Nilai yang pertama adalah berorientasi pelayanan, di mana di sini saya menulis hambatannya ini ada dua. Yang pertama ini adalah pengelolaan pengaduan kurang responsif dengan mitigasi, yaitu adalah pertama dengan menyediakan saluran informasi resmi baik secara konvensional maupun digital. Mungkin bisa juga adanya sosial media maupun uh, kanal telepon dan juga media-media konvensional lainnya. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kompetensi SDM agar lebih kompeten melayani masyarakat. Dalam hal ini mungkin ASN terus mengembangkan dirinya dengan pelatihan-pelatihan, dengan pendidikannya agar dapat melayani masyarakat dengan baik. Yang ketiga adalah memangkas alur birokrasi, mempercepat pelayanan dengan one-stop service. Lalu hambatan yang kedua adalah pemanfaatan teknologi yang belum optimal. Mungkin di tugas sebelumnya uh, terdapat video di mana kita sebagai ASN memanfaatkan teknologi untuk melayani masyarakat. Di dalam hal ini memanfaatkan teknologi yang mempermudah pelayanan terhadap masyarakat seperti menggunakan aplikasi Zoom, meeting pada saat agenda yang mengharuskan interaksi dengan masyarakat agar pelayanan berjalan dengan efektif dan meminimalisir kontak langsung. Baik, selanjutnya silakan. Oke, untuk core value yang selanjutnya yakni akuntabel. Potensi hambatan yang saya temukan di sini yakni praktik gratifikasi dalam pelayanan perizinan. Untuk upaya mitigasinya, yang pertama bisa menerapkan zero gratification policy. Kemudian yang kedua yakni layanan perizinan bisa dilakukan secara digital atau online. Kemudian yang ketiga yakni dengan menyediakan kanal pelaporan gratifikasi yang terintegrasi dengan inspektorat ataupun KPK dan lembaga hukum lainnya. Untuk hambatan yang kedua, yakni adanya manipulasi terhadap data teknis perizinan. Mitigasi yang bisa kita lakukan, yang pertama, yakni kita melakukan verifikasi lapangan, bisa dilakukan pasca izin ataupun sebelum izin. Kemudian yang kedua, yakni menerapkan pemeriksaan berlapis antar evaluator. Kemudian upaya mitigasi selanjutnya yakni bisa melakukan integrasi data dengan sistem spasial GIS dan database lintas. Untuk hambatan yang ketiga, potensi hambatan yang ketiga yakni penyalahgunaan fasilitas kantor bisa mobil dinas, alat ataupun terhadap akses data. Upaya mitigasi yang bisa kita lakukan yakni membuat SOP penggunaan fasilitas kantor
Yang kedua yakni menerapkan sistem pencatatan atau logbook penggunaan aset. Dan yang ketiga yakni mengadakan monitoring rutin setiap penegakan sanksi disiplin terhadap ASN bila terjadi penyalahgunaan. Baik, untuk nilai yang selanjutnya adalah nilai kompeten, yang mana di sini saya membagi dua contoh hambatan yang dapat terjadi untuk nilai kompeten, yaitu terkait dengan video sebelumnya, video kelompok kami sebelumnya, bahwa ada hambatan di pengelabuhan data oleh oknum badan usaha dan juga kesalahan dalam mengevaluasi oleh evaluator akibat human error dari evaluatornya. Nah, langkah untuk mitigasi dari kedua hal tersebut, saya membagi menjadi 4 poin. Yang pertama, kita harus paham seluruh dokumen yang berkaitan dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Seperti misalkan kemarin terkait rekonsiliasi data DMO. Yang kedua, membuat lembar pernyataan kebenaran dokumen yang ditandatangani oleh level direktur dan juga diberikan atau dibubuhi materai. Selanjutnya, untuk meminimalisir kesalahan dari pihak kita sebagai evaluator, itu kita melakukan cross-check dokumen yang eh, dilakukan dari level antar evaluator hingga ke level subkor maupun koordinator. Lalu kita mengintegrasikan juga kegiatan kita ini dengan sistem yang online seperti Minerbawan maupun MOMS ya, sehingga nanti datanya akan terintegrasi dan meminimalisir adanya kekeliruan yang berasal dari human error. Seperti itu. Ya, berikutnya untuk nilai harmonis berdasarkan video sebelumnya ada hambatan di mana terjadi potensi hambatan, yaitu ada perdebatan panjang antara evaluator dan badan usaha, kemudian ada badan usaha yang bersikap defensif dan tidak mengakui kesalahan, serta pimpinan rapat tidak bertindak cepat sehingga terjadi eskalasi masalah. Nah, ketiga hal tersebut dapat dimitigasi dengan cara adalah dengan evaluator ini fokus pada SOP dan aturan sehingga perdebatan dapat diselesaikan dengan dasar yang kuat. Kemudian pimpinan rapat dapat bertindak tegas untuk menengahi perdebatan dan memberikan solusi yang tepat. Dan yang terakhir, ASN memberikan kesempatan kepada badan usaha untuk bersuara dan memproses berdasarkan aturan yang berlaku. Oke, untuk nilai core value selanjutnya yakni loyal. Di sini ada dua potensi hambatan yang saya temukan. Yang pertama yakni adanya tekanan eksternal. Dalam hal ini terkait izin atau perizinan. Yang kedua yakni rendahnya sense of urgency. Maksudnya di sini kita terlalu longgar dalam menerapkan work-life balance. Nah, untuk langkah mitigasinya, yang pertama, yakni bisa melakukan pengawasan berlapis dari atas dan lembaga pengawas seperti inspektorat, BKN, atau KSN. Kemudian yang kedua diperlukan keberanian ASN untuk menolak intervensi dari pihak luar di luar aturan yang berlaku. Kemudian untuk langkah mitigasi dari rendahnya sense of urgency, itu diterapkan sistem reward dan punishment yang adil dan transparan untuk menumbuhkan motivasi, mendorong kedisiplinan, dan memastikan target kinerja tercapai dengan tepat waktu. Berikutnya ada nilai adaptif. Adaptif ini dari video sebelumnya ada beberapa potensi hambatan di mana rapat diundur karena koordinator tidak dapat hadir secara fisik. Kemudian ada ASN atau badan usaha tidak familiar dengan online meeting. Dan yang ketiga adalah ASN terlalu kaku sehingga sulit beradaptasi dengan kondisi yang terjadi. Nah, ini dapat kita mitigasi dengan menyesuaikan jenis rapat, bisa online atau offline, sesuai dengan kondisi yang menguntungkan semua pihak, sehingga rapat tetap berjalan sesuai jadwal.
Kemudian selanjutnya adalah selalu update dengan perkembangan teknologi terkini untuk mempermudah pekerjaan kita sebagai ASN. Dan yang terakhir adalah bersikap fleksibel agar mudah beradaptasi, tapi tetap harus sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku. Baik, untuk potensi poin kolaboratif, potensi hambatan yang terjadi adalah pertama, perbedaan kepentingan dan keterbukaan data. Di mana untuk hambatan itu perusahaan lebih fokus pada keuntungan dan kadang enggan membuka data yang lengkap. Nah, oleh karena itu mitigasi yang dapat kita lakukan adalah dengan membangun kepercayaan dengan menekankan bahwa penyama data itu untuk kepentingan bersama serta menjamin transparansi regulasi. Nah, untuk hambatan yang kedua, potensi yang terjadi adalah komunikasi dan kapasitas teknis yang timpang. Di mana di sini adanya perbedaan persepsi, istilah teknis, dan ketimpangan kemampuan perusahaan dalam menyediakan data yang sesuai dengan standar. Nah, untuk mitigasi yang dapat kita lakukan adalah dengan mendorong komunikasi dua arah dan memberi fasilitasi teknis, termasuk pelatihan atau panduan sederhana agar semua pihak dapat berkontribusi secara setara. Nah, untuk yang terakhir, potensi konflik kepentingan dan netralitas. Di mana di sini hambatannya koordinasi berisiko menimbulkan kesan keberpihakan pada pihak-pihak tertentu. Nah, oleh karena itu, mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga netralitas, dengan menerapkan SOP rekonsiliasi yang adil, transparan, serta memastikan semua perusahaan diperlakukan secara sama dan adil. Demikian presentasi kelompok kami mengenai identifikasi atau mitigasi potensi masalah-masalah yang dapat menghambat promosi budaya berakhlak di lingkungan kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.